Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, semestinya saya minggu yang lalu mohon maaf dan izin saya lupa memberitahu, kebetulan saya minggu pertama masih ada di Mekah dan Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu isnata 'ashrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Nabi Musa dan kaumnya sedang bepergian karena ada perkara dengan kekuasaan Fir'aun. Di tengah jalan mereka kehausan karena memang tidak ada yang membawa termos kering. Lalu mereka memohon kepada Nabi Musa agar supaya beristisqa, minta dikirimkan hujan. Allah dawuh, idrib bi'asakal hajar. Kamu pukul saja batu itu dengan tongkatnya. Fanfajarat min husnata 'ashrata 'aina, lalu memancarlah 12 mata air. Qad 'alima kullu unasim mashrabahum. Setiap puak, setiap suku telah tahu mana sumber mata air yang menjadi jatah mereka. 12 mata air, karena memang Bani Israel terbagi menjadi 12 suku. Lalu Allah perintahkan, silahkan kamu makan dan minum dari rezeki Allah ini, dan jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Masing-masing kelompok satu sumber mata air, jangan ngambil dari mata air yang lain. Tetapi kemudian ayat disusul, wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basariha. Kamu berkata, wahai Musa, kami tidak puas dengan hanya satu makanan ini saja. Oleh karena itu kami mengusulkan kalau bisa panjenengan berdoa kepada Tuhanmu supaya beliau menumbuhkan di muka bumi aneka macam makanan, kacang, timun, bawang merah, bawang putih, adas. Lalu Nabi Musa mengatakan, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu akan menukarkan yang baik dengan yang lebih rendah itu? Ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Turun kamu ke kota, di sana ada yang kamu minta. Tapi apa buahnya? Wa duribat 'alaihimudz dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan, Allah yang Maha Kuasa menurunkan firman-Nya kepada kita semua berupa kitab suci Al-Qur'an, dan mengutus nabinya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal beliau, umatnya ini terbagi menjadi beberapa mazhab, seperti 12 mata air yang memancar atas pukulan tongkat Nabi Musa. Qad 'alima kullu unasim mashrabahum. Mestinya setiap umat ini menyadari dan memahami mana madhab yang menjadi anutannya. Silakan minum, tidak usah saling mencela.
Jatahmu beda-beda. Kemudian para ulama merumuskan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di dalam bidang fikih ada 4 mata air, Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Syiah nanti saudara kita punya madhab 2 yang terkenal hari ini, Zaidiyah dan Imamiyah atau Isna Asy'ariyah. Itu sumber mata air, silakan minum dari yang mana saja. Qad 'alima kullu unasin masyrabahum. Setiap orang sudah tahu mana jatah air minumnya, sumber mata air yang diminumnya. Dilalahnya bangsa Indonesia, jatuhnya dapatnya madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan madhab fikihnya adalah Syafi'i, madhab tasawufnya Junaidi al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Ini masyrab kita. Saudi Arabia dapat masyrab madhabnya Hambali. Iran dapat masyrab sumber minuman madhabnya Syiah Imamiyah. Yaman dapat masyrab madhabnya Syiah Zaidiyah. Itu masyrab, silahkan kamu minum. Saya lebih kurang 40 tahun sudah belajar agama, alhamdulillah. Dari mulai menghafal Al-Quran, menghafal hadis dan sebagainya. Saya simpulkan bahwa madhab-madhab itu tak ubahnya seperti kamar-kamar yang pernah saya sampaikan. Beda satu kamar dengan yang lain, tapi kamar itu satu rumah. Tidak ada mereka yang sengaja musuhi Rasulullah, tidak ada. Tidak ada di antara mereka yang musuh Al-Quran, tidak ada. Semua ingin mengamalkan Quran, semua ingin ikut Rasulullah SAW. Tapi memang cara berpikirnya, cara memahaminya yang beragam dan berbeda, yang dipengaruhi oleh kekuatan pemikirannya juga daerah di mana mereka berada. Pun madhab Syafi'i ketika masuk di Indonesia bertemu dengan Wali Songo berubah. Tradisinya berbeda. Maka sering saya sampaikan, jangan pernah Anda bertanya, kenapa Rasul tidak melakukan, kamu melakukannya? Kenapa Rasul tidak pernah selamatan, tapi kamu mengadakan selamatan? Kenapa Rasul tidak pernah mengadakan selamatan 4 bulan, kamu mengadakan 4 bulan? Itu pertanyaan yang salah. Mestinya Anda bertanya, Rasul seperti itu, kok sekarang jadi begini, karena ada apa? Sama orang yang bertanya tentang batu cincin ini tidak seperti ini aslinya. Kok bisa seperti ini? Berinteraksi dia. Dicabut dari tempat temannya sendiri, kemudian digurinda, kemudian digosok, diikat jadi seperti ini. Aslinya batu biasa ini. Begitupun Islam kita akan masuk di Indonesia, Qurannya itu, sunnahnya itu berinteraksi dengan budaya Indonesia yang sudah mapan sebelumnya. Jadilah seperti ini aja kita. Hambalnya namanya, karena qad alima kullu unasin masyrabahum. Silakan Iran dengan Syiahnya terus. Silakan Saudi dengan Wahabinya, Hambalinya terus. Silakan Indonesia dan Brunei Darussalam dengan Syafi'inya terus, tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang kita seperti Bani Israel, seakan kita berkata, wahai Nabi Musa, kami tidak puas dengan satu makanan ini, tolong usahakan mencari makanan yang lain. Akibatnya apa yang terjadi? Wa duribat 'alaihimudz dzillatu wal maskanah. Ketika umat Islam Indonesia sudah ramah, sudah damai, sudah indah dengan amaliyahnya dan akhlaknya, tiba-tiba mereka belajar ingin mempelajari madhab yang lain. Apa yang terjadi? Mereka yang tidak tahu bahwa madhab itu satu dengan yang lain sama, akhirnya ketika mendapatkan madhab yang baru, datang ke Indonesia menghakimi madhab yang sudah lama, terjadi benturan. Wa duribat 'alaihimudz dzillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah. Hari ini umat Islam Indonesia tidak lagi menjadi cermin keindahan, adalah umat yang sering membenci satu dengan yang lain. Allah pasti marah pada kita semua. Oleh karena itu maka yang wajib kita lakukan apa? Pertama, silahkan setiap orang minum dari masyrab yang sudah Allah sediakan. Kita dari kecil dulu sudah bermadhab Syafi'i, sok itu dinikmati aja, sudah benar. Kita sudah berahlus sunnah wal jamaah, silahkan sudah benar. Maka masjid-masjid di Indonesia yang layak ada tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak menafikan yang lain. Yang lain berjamaah dengan kita. Sama dengan kita ke Saudi Arabia, mereka mazhabnya Hambali, mereka mazhabnya Wahabi. Kita berjamaah dengan mereka tidak pernah neko-neko. Dan kita tidak perlu bawa madhab kita di sana, amalkan kita di sini. Tetapi ketika bertemu dengan saudaramu yang berbeda, ikuti selagi mereka menjadi imam. Darihim ma kunta fi darihim wa ardihim ma dumta fi ardihim. Kamu mesti mengenal tentang mereka selama berada di tengah mereka, dan minta mencari keriduan mereka selama masih bersama dengan mereka di bumi mereka. Itu yang kita lakukan. Maka hari ini kalau umat Islam Indonesia tidak terasa tenang hidup bersama, karena apa? Karena tadi ada orang yang tidak puas dengan satu minuman. Kalau minuman kamu telateni dari dulu makan nasi dengan air putih, kamu telateni sehat badanmu, tapi kamu gonta-ganti merek makanan, ini akibatnya banyak penyakit sementara dokternya belum siap. Hamba yang dimuliakan,
Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara Bani Israel yang mencari-cari makanan yang lain setelah makanan yang ada kita nikmati sejak dari dulu. Dari dulu kita damai, dari Aceh sampai Papua Islam kita damai bersama-sama. Tapi hari ini tiap pengajian, tiap YouTube, tiap siaran televisi, tiap diskusi, tiap tulisan isinya caci maki satu dengan yang lain. Ini gara-gara tidak puas dengan satu minuman yang disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.